Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Rere Abbas. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini kita masak yang enak ya teman-teman, murah tapi enak banget. Yuk langsung kita masak. Saya sudah siapkan rebung, ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong memanjang seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian juga ada tempe, saya gunakan satu kotak atau satu papan. Kita potong memanjang juga ya. Ini tempenya kurang bagus ya teman-teman, merupul. Harusnya yang padat itu yang bagus kalau mau kita bikin sayur. Tapi tadi dapatnya seperti ini, nggak apa-apa, kita manfaatkan yang ada saja ya. Nah, ini setelah kita potong, kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya. Untuk cabai keritingnya ini sudah saya kukus dulu ya, biar nanti hasilnya lebih bagus. Cabai keritingnya juga sudah saya kukus. Kita potong kecil-kecil sebelum kita haluskan, karena nanti mau saya blender biar blendernya tidak rusak ya. Bawang merah, bawang putih kita potong kecil-kecil. Bawang merah dan bawang putihnya ini kita pakai lumayan banyak ya teman-teman, biar nanti bumbunya itu benar-benar sedap banget ya. Ini saya pakai sekitar 12 siung. Untuk bawang merah sama bawang putihnya sama ya, 12 siung. Untuk kemiri saya pakai 8 butir. Kemudian kencurnya itu sekitar 2 ruas jari, kunyitnya juga 2 ruas jari. Kunyitnya ini sudah saya bakar dulu ya. Kemirinya tadi saya sangrai sebentar. Tidak disangrai juga tidak apa-apa, nggak masalah. Kemirinya juga kita potong kecil-kecil atau kita iris tipis-tipis ya, biar blendernya nanti tidak rusak karena ini banyak banget. Nah, kemudian lengkuasnya juga sama ya, kita iris tipis-tipis, kita masukkan dalam blender, kita haluskan ya. Nah, sebelum dihaluskan kita tambahkan dulu dengan cabai keriting dan juga cabai rawitnya. Cabai keritingnya ini saya pakai lumayan banyak, saya tambahkan terasi juga ketumbar. Untuk cabai disesuaikan selera saja ya jumlahnya ya teman-teman. Kalau suka pedas silahkan ditambah cabai rawitnya ya, lumayan banyak. Ini kita tambahkan air. Ini tadi cabai rawitnya saya cuma pakai 3. Nah, ini hasilnya setelah dihaluskan ya teman-teman. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ini ada serai, ada lengkuas, ada daun salam. Jadi tadi lengkuasnya itu sebagian saya haluskan, sebagian saya biarkan utuh. Kalau dicampur dihaluskan itu bikin lebih sedap ya teman-teman. Kita tumis bumbu halusnya. Ini nanti yang di botol blender atau di gelas blender kita tambahkan air ya. Sayang kan masih ada sisa-sisa. Ini kita tumis dulu, kita tumis sampai harum ya teman-teman. Warnanya semelohai ya, sangat cantik. Kemudian kita masukkan tempenya, kita aduk-aduk. Nah, ini yang di gelas blendernya kita tambahkan air ya, karena masih ada sisa bumbu, sayang kalau dibuang. Setelah itu kita tambahkan dengan santan, saya pakai 650 ml. Kalau teman-teman tidak ada santan segar seperti saya, bisa menggunakan santan kara ya, disesuaikan selera. Kemudian kita masukkan rebungnya. Kalau teman-teman punya ikan asap ya, bisa ditambahkan di sini, lebih mantap rasanya, lebih sedap. Kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita tambahkan dengan bumbu aromatiknya, ada serai, salam, dan juga lengkuas. Kita aduk lagi. Kalau sudah mendidih seperti ini, bisa kita tambahkan dengan
bumbu seasoningnya ya, kita tambahkan dengan gula, garam, dan juga kaldu. Jangan lupa dikoreksi rasa ya. Karena kaldunya kurang ya, jadi saya tambahin lagi. Kita tambahkan dengan sedikit masako sapi ya teman-teman, biar rasanya tambah sedap. Kalau sudah pas, baru kita matikan kompor, kita sajikan di mangkok saji. Ini aromanya sudah sangat menggugah selera ya teman-teman, ini sangat enak banget. Kalau teman-teman suka pedas, dirajangin sama cabai itu juga tambah enak ya. Jangan lupa nanti ditaburin dengan bawang goreng ya teman-teman. Nah, ini hasilnya sayur rebung tempe yang sudah kita buat. Ini benar-benar enak, sedap. Dari penampilannya sudah sangat menggoda selera ya teman-teman, sangat enak banget. Ini bisa kita jadikan sebagai pendamping nasi putih, untuk makan lontong ataupun makan ketupat. Ini semua cocok ya, enak banget. Ini juga bisa kita jadikan menu harian ya, untuk sarapan, makan pagi ataupun makan malam, dan juga bisa dijadikan menu untuk buka puasa ataupun makan sahur. Ini sangat simple, praktis ya, bisa dimasak pagi, nanti bisa untuk pas buka puasa dan diangetin waktu sahur. Sangat mudah sekali nih cara pembuatannya dan enak ya. Nah, nanti kalau pas hari raya Idul Fitri juga bisa jadikan ini sebagai pendamping untuk makan ketupat dan lontong ya. Ini sangat cocok banget, sangat enak. Semoga menu kali ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Jika memang bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya di media sosial yang teman-teman punya. Terus dukung dapur Rere Abbas. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video yang lainnya dengan menu yang berbeda. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan ketemu di video selanjutnya. Bye bye.